Halo Bre, balik lagi di YouTube channel aku. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Bre. Kali ini kita akan bahas film berjudul The Maid. Film ini bisa dibilang film hantu, tapi ada sisi psikopat juga Bre. Jadi ceritanya ada seorang pembantu yang kerja di rumah sultan, dan setiap hari selalu diteror hantu gentayangan, sampai akhirnya terungkap misteri yang menyeramkan Bre. Oke, daripada penasaran langsung aja kita bahas. Tapi aku mau minta tolong dulu ke kalian semua buat like, subscribe, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya bre. Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku, dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya di sebuah rumah mewah ada seorang pembantu yang ketakutan sampai mengundurkan diri dari rumah ini. Karena setiap malam dia selalu diteror sama boneka monyet kesayangan anak majikannya. Dan anehnya bocil ini yang namanya Nit suka melamun. Kata dokter, Nit ini kena penyakit gangguan kejiwaan seolah punya teman hayalan bre. Padahal keluarganya nggak tahu kalau Nit ini selalu diteror sama arwah pembantu yang seram di rumah ini. Tapi orang tuanya nggak ada yang percaya, makanya anak ini jadi sering melamun. Beberapa hari setelah itu datang pembantu baru namanya Joy. Di hari pertama dia diajak keliling rumah sama pembantu senior sambil dijelaskan tentang pekerjaannya. Lalu dia nanti akan tinggal di sebuah pondok yang ada di belakang rumah. Di sini Joy nanya, kenapa semua pembantu di sini nggak ada yang betah? Tapi Sumir ini langsung mengalihkan pembicaraan. Pas mau nyoba seragamnya, Joy lihat ada seseorang yang naik ke atas. Dia hanya berani ngecek dari jarak jauh karena dia yakin itu bukan manusia. Di sini Joy terus-terusan diteror sampai dia bangun dan sadar kalau itu hanya mimpi. Setelah itu, Joy ketemu sama nyonya rumah yang namanya Uma. Joy kelihatan semangat mau kerja, tapi nyonya Uma cuek karena dia mikir palingan Joy gak akan betah kerja di rumah ini. Setelah itu, Joy mulai ngelakuin tugasnya di rumah ini, ngurusin keperluan Nit, beres-beres rumah, dan ngerinya Joy mulai menyadari kalau arwah yang sering dilihat Nit muncul di mana-mana seolah kayak ngawasin. Malam harinya, arwah pembantu itu nampakin diri di depan Nit dan Joy. Setelahnya, Joy ngobrol dengan Nit. Dia jadi tahu kalau Nit ini sering diganggu hantu, tapi nggak ada yang percaya. Dan setelah Joy pergi, tiba-tiba di kamar Nit ada hantu itu. Joy masuk ke perpustakaan mau beres-beres. Di situ dia nemu foto dan lagi-lagi dia mengalami teror yang mengerikan. Joy hanya bisa lari, tapi ternyata hantunya juga datang ke Nit. Joy langsung bawa Nit lari dan akhirnya dia menceritakan semuanya ke Nyonya Uma. Di sini Joy nunjukin foto yang tadi dia temukan di perpustakaan. Katanya hantu yang neror itu mirip dengan pembantu yang ada di foto itu. Tapi di sini Nyonya Uma kelihatan gak peduli dan Joy dan Nit dibilang cuma halu. Setelah itu Nyonya Uma ngelihat foto itu sambil ngingat masa lalu. Jadi ternyata pembantu yang ada di foto itu namanya Ploy. Dulu Ploy sangat dekat dengan Nyonya Uma karena pernikahan Nyonya Uma dan suaminya itu karena pejodohan. Suaminya ternyata gak cinta sama dia. Nyonya Uma selalu dicuekin dan Ploy yang selalu ada untuk Nyonya Uma. Sampai apel makan apel. Esoknya Joy masih kepo dan nanya ke pembantu senior di sini, tapi nggak ada yang mau cerita. Dan untungnya ada satu pembantu ini yang mau cerita. Katanya 5 tahun yang lalu Ploy kerja di rumah ini, tapi dia pergi tanpa pamit. Lalu dia bilang, udah gak usah bahas-bahas tentang Ploy lagi. Setelah itu Joy lihat Nyonya Uma yang lagi marah-marah karena sebuah gambar yang dibuat oleh Nit. Dan kelihatan di sini Nit ngegambar 3 orang. Kata Nit yang merah itu ibunya, yang hitam ayahnya, dan yang biru itu Ploy. Di sini Joy jadi makin kepo. Sebenarnya ada kejadian apa di rumah ini? Dan pas sekali malamnya arwah Ploy datang. Awalnya Joy diteror dan ditakut-takutin habis-habisan. Tapi ternyata arwah Ploy mau nunjukin masa lalu yang selama ini tersembunyi. Jadi dulu Ploy dan majikannya ternyata selingkuh, bahkan sampai punya anak. Nit ternyata bukan anak Nyonya Uma bre, tapi anak Ploy. Pantas aja arwah Ploy selalu ada di sekitar Nit. Awalnya kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa.
Nyonya Uma kelihatan gak marah walau suaminya selingkuh. Mungkin karena saling gak cinta. Setelah melahirkan Nit, Ploy tetap kerja di rumah itu. Sampai suatu hari dia kepleset dan terluka parah. Bukannya ditolong, Nyonya Uma malah ngebiarkan kondisi Ploy semakin memburuk. Diam-diam, ternyata Nyonya Uma sebenarnya cemburu, tapi gak pernah mau diungkapkan. Makanya pas ada kesempatan, Nyonya Uma merintah pembantu senior dan supir. Semuanya kerjasama untuk nguburin Ploy. Bahkan di situ juga ada suaminya. Dan parahnya, pas Ploy mau dikubur, ternyata dia sadar. Jadi sebenarnya dia cuma pingsan, tapi mereka tetap ngubur Ploy hidup-hidup. Dan setelah itu, Nit diambil alih jadi anak Nyonya Uma. Dan di situ juga terungkap, ternyata Ploy itu kakaknya Joy. Jadi waktu kecil mereka berdua terpaksa harus berpisah. Tapi Ploy ngirim surat ke Joy, tapi tiba-tiba ngilang gitu aja. Jadi setelah tahu kebenaran tentang kematian kakaknya, tekad Joy bulat untuk balas dendam. Keesokan harinya, hari itu hari ulang tahun Nyonya Uma. Diadakan pesta besar-besaran dan acaranya juga sangat ramai. Di saat semua orang lagi asik pesta, Joy mulai beraksi untuk balas dendam, bre. Setelah dia tahu Pak Supir ini juga ikut ngubur kakaknya hidup-hidup, Pak Supir jadi korban pertama, dibuat gak bisa bernafas sampai meninggal. Habis itu Joy pergi ke dapur dan pembantu itu juga udah berhasil dia ikat. Dan di sana Joy juga netesin racun ke minuman para tamu. Di luar, pembantu senior yang satunya ngelihat Pak Supir gak sadarkan diri. Pas mau ngecek keadaannya, dia langsung diserang sama Joy. Joy nyuntikkan suntikan racun ke Bre. Lalu Joy mulai membagikan minuman yang udah diracun ke para tamu. Dan setelah itu Joy psikopat pun beraksi ke dapur untuk menghabisi pembantu senior yang dia ikat tadi. Setelah itu Joy puas melihat mereka minum minuman beracun. Lalu dia pergi ke kamar Nit untuk masang headphone supaya Nit gak kebangun. Dan setelah itu para tamu mulai merasakan efek racunnya. Mereka mulai sesak nafas dan di situ Joy langsung melampiaskan amarahnya ke semua tamu. Sementara Nyonya Uma dibiarkan sesak nafas dulu supaya dia ngerasa gimana Ploy waktu dikubur hidup-hidup. Dan setelahnya Joy langsung menghabisi Nyonya Uma. Di sini Nyonya Uma pun sadar kalau Joy datang untuk ngebalas kematian Ploy. Dan di sini suami Nyonya Uma juga udah kena efek racunnya. Dia lihat para tamu yang udah tewas dan rumahnya yang kebakar. Dan tiba muncul Joy menghabisi pria itu dengan kejam. Setelah balas dendamnya selesai, Joy datang ke kamar Nit untuk membawanya pergi dari rumah itu. Semuanya tewas, bre, dan bukti-bukti kejahatan Joy juga hilang kemakan api. Dan di sini Joy udah lega karena bisa ngebalas kematian kakaknya. Oke bre, ngeri-ngeri sedap emang ya film Thailand. Dan benar-benar gak nyangka Joy yang kelihatan polos ternyata psikopat. Oke bre, kalau kalian terhibur dan suka videonya, bantu like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya bre, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku. Kalian juga boleh komen di bawah buat request video apa selanjutnya yang mau aku bahas. Oke, terima kasih bre-breku semua.